Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun kita melaksanakan secara daring karena pandemi saat ini masih juga belum berakhir. Mudah-mudahan meskipun kita belajar secara daring tidak mengurangi semangat kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari tetap bermanfaat. Anak-anak, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang pertama kali untuk semester genap tahun 2020-2021. Kita akan membahas atau mempelajari pada kesempatan ini tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Setelah pembelajaran ini nanti berakhir, nanti diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah dengan benar, menunjukkan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, menjelaskan nama-nama Rasul Allah dengan benar. Kemudian yang keempat, menjelaskan sifat-sifat wajib bagi Rasul Allah. Kemudian yang kelima, menjelaskan sifat-sifat mustahil bagi Rasul Allah. Yang ketujuh, menjelaskan sifat-sifat jaiz bagi Rasul Allah. Kemudian selanjutnya menjelaskan Rasul-Rasul yang termasuk ulul azmi. Kemudian juga menyebutkan nama-nama Rasul yang termasuk ulul azmi. Kemudian yang 9 adalah menjelaskan tugas dari para Rasul dengan benar. Dan yang terakhir adalah anak-anak dapat menjelaskan hikmah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Anak-anak yang saya banggakan, marilah kita memulai untuk pembahasan tentang iman kepada Rasul Allah. Kita awali yang pertama, yaitu tentang pengertian iman kepada Rasul Allah. Iman itu artinya meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan anggota badan sebagai amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pengertian iman menurut istilah. Dan menurut bahasa, iman artinya adalah percaya atau meyakini. Kemudian iman kepada Nabi dan Rasul Allah itu artinya apa? Yaitu kita meyakini bahwa Allah itu telah memilih di antara manusia, kemudian memberikan wahyu kepada manusia tersebut yang terpilih, dan mengangkatnya dan mengutusnya menjadi nabi atau rasul kepada umat manusia untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan yang diridhoi oleh Allah, sehingga akan tercapailah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi beriman kepada Rasulullah itu hukumnya wajib, karena itu merupakan bagian daripada salah satu rukun iman yang 6. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, jadi pengertian daripada iman kepada Rasul Allah sudah bisa anak-anak pahami.
Oleh karena itu kita sekali lagi wajib mengimani bahwa Allah telah mengutus para rasul-rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia agar manusia ini hidupnya bahagia, selamat di dunia sampai di akhirat. Kemudian ada yang membedakan antara nabi dan rasul. Nabi itu manusia yang dipilih oleh Allah, diberi wahyu, tapi wahyunya untuk dirinya sendiri tidak wajib disampaikan kepada umat manusia. Sedangkan rasul itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah, diberi wahyu, dan wajib menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, itu pengertian daripada iman kepada Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan anak sudah bisa memahaminya. Kemudian kita lanjutkan nama-nama Rasul Allah. Sebenarnya Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah itu sangat banyak. Jumlahnya yang mengetahui hanya Allah. Tapi yang diceritakan secara detail di dalam Al-Quran itu ada 25. Yaitu diawali dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, dan Nabi Ayub alaihissalam, kemudian Nabi Shu'aib alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yasa alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kisah-kisahnya diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang secara detail. Nanti anak-anak bisa mempelajari di dalam Al-Quran atau dalam kitab-kitab yang membahas tentang sejarah para nabi dan rasul. Sehingga kita nanti dengan pelajari sejarah perjalanan hidup mereka, kita bisa meneladani daripada apa yang telah diperjuangkan oleh para nabi dan rasul, juga sifat-sifatnya yang menjadi uswatun hasanah bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kita menjadi selamat, bahagia di dunia sampai di akhirat. Kemudian dari beberapa rasul itu ada 5 rasul yang diberi gelar atau dijuluki sebagai rasul ulul azmi. Arti daripada ulul azmi atau gelar ulul azmi itu dikarenakan mereka para rasul ini yang masuk dalam ulul azmi ini memiliki kesabaran, ketabahan, dan keuletan yang luar biasa dalam berdakwah. Ini memiliki keistimewaan tersebut. Sangat sabar, tabah, ulet, tidak putus asa, ya, dan dalam berdakwah menyampaikan wahyu daripada Allah SWT ketika mereka menghadapi berbagai macam cobaan dan cemoohan dari umat atau orang-orang yang tidak menyukai tentang ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yang itu adalah wahyu dari Allah SWT. Siapa mereka? Yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rasul-rasul yang dijuluki ulul azmi karena kelima rasul ini memiliki ketabahan, kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi cobaan, cemoohan, gangguan dari
para umat yang tidak mau menerima daripada ajaran Nabi dan Rasul tersebut. Anak-anak, kemudian kita lanjutkan tentang sifat-sifat para Rasul, para Nabi dan Rasul yang ini nanti kita teladani, kita bisa mencontoh mereka. Yaitu para Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib. Sifat wajib itu artinya sifat yang pasti atau dimiliki oleh para Rasul. Lawannya nanti sifat mustahil. Kemudian ada juga nanti ada sifat jaiz, yaitu sifat yang dimiliki oleh Rasul sebagaimana yang dimiliki oleh manusia biasa ini. Karena para Rasul itu juga dari manusia biasa. Jadi ini adalah sifat-sifat bagi Rasul. Ada sifat wajib, sifat mustahil, yang kalau wajib itu pasti dimiliki oleh para Nabi dan Rasul. Kalau mustahil tidak mungkin dimiliki oleh para Nabi dan Rasul. Kalau jaiz itu yang dimiliki atau mungkin juga tidak dimiliki oleh para Rasul. Sedangkan sifat wajib, yang termasuk sifat wajib, ini adalah sifat sidik, yaitu selalu benar dan jujur. Dari para Nabi dan Rasul pasti mereka itu selalu benar dan jujur, karena mereka selalu dibimbing oleh Allah. Lawannya sifat mustahilnya itu adalah kadzib atau dusta. Kemudian yang kedua adalah sifat wajib amanah, yaitu selalu dapat dipercaya, diberikan percayaan, mereka selalu dapat dipercaya bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, sifat wajib yang ketiga adalah tabligh, yaitu selalu menyampaikan wahyu yang diterima oleh Allah pasti disampaikan kepada umat manusia, tidak ada yang disembunyikan. Kemudian berikutnya adalah sifat fatonah atau cerdas, cerdik. Jadi semua Nabi dan Rasul itu adalah manusia-manusia yang cerdas, yang cerdik. Ini adalah sifat wajib bagi para Nabi dan Rasul. Sedangkan sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Nabi dan Rasul. Tadi sudah kita singgung, yang pertama adalah kadzib, berdusta. Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu pendusta. Kemudian khianat, tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin para Nabi dan Rasul itu berkhianat atau bersifat tidak bisa dipercaya, tidak mungkin. Kemudian yang ketiga adalah kitman. Jadi mustahil, itu tidak mungkin para Nabi dan Rasul itu menyembunyikan wahyu, menyembunyikan kebenaran, tidak mungkin. Kemudian baladah adalah bodoh. Jadi para Nabi dan Rasul tidak mungkin orang-orang yang bodoh, karena mereka adalah manusia-manusia pilihan yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan manusia yang lain. Kemudian sifat jaiz para Rasul, yaitu sifat yang dimiliki sebagai manusia biasa, karena mereka juga manusia biasa tapi dipilih oleh Allah, kemudian diberi kelebihan-kelebihan. Misalnya rasa lapar, mengantuk, kadang sedih, kadang senang. Nah, ini sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia biasa, tapi para Nabi dan Rasul juga memiliki sifat-sifat tersebut. Ini yang dinamakan sifat jaiz. Kemudian apa tugas para Nabi dan Rasul? Mereka memiliki tugas yang begitu berat, amalnya begitu berat, yang harus disampaikan kepada umat manusia dalam rangka apa? Agar umat manusia ini kehidupannya di dunia sampai akhirat bahagia dan selamat. Tugas para Nabi dan Rasul diantaranya adalah sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan ini para Nabi dan Rasul itu memberikan kabar gembira,
Kabar gembira apa? Yaitu bagi umat manusia yang mau mengikuti aturan-aturan Allah, ya, yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, diajarkan para nabi dan rasul itu, maka dia akan diberi kabar gembira bahwa nanti hidupnya akan selamat bahagia di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan bahagia, akan tenang, tentram, di akhirat juga akan bahagia yang tidak ada batasnya, yaitu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, peringatan bagi mereka yang tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya, ya, tidak mau taat, tidak mau patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia diberi peringatan, yaitu diancam akan dimasukkan ke nerakanya Allah besok di akhirat. Dan di dunia juga akan menerima ya berbagai macam mungkin ya cobaan dari Allah, ya, hukuman dari Allah, sehingga hidupnya juga di dunia tidak akan bahagia dan selamat, lebih-lebih besok di akhirat. Ini tugas daripada para nabi dan rasul, ya, salah satu ini membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Kemudian tugas yang lain adalah sebagai pembawa ajaran yang benar, yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nabi dan rasul semua mengajarkan kepada umat manusia untuk agar manusia itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agar manusia mengikuti yaitu perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah, dan tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh para nabi dan rasul di situ bagaimana juga cara beribadah kepada Allah yang benar. Juga para nabi dan rasul mengajarkan bagaimana hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, yang di situ kita sebagai umat manusia itu wajib mentaatinya, wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul melalui wahyu yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ini yang kedua, yaitu sebagai pembawa ajaran yang benar, yang bersumber dari wahyu Allah. Kemudian tugas yang ketiga adalah menjelaskan tentang cara mengabdi, cara menyembah Allah yang benar. Ini bagaimana cara menyembah Allah itu telah dituntunkan, dijelaskan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi dan rasul telah menyontohkannya. Jadi kita tidak mencari cara-cara sendiri menurut keinginan kita, tapi harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan, diajarkan oleh para nabi dan rasul. Bagi kita umat Muhammad SAW harus mencontoh daripada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mencari-cari cara yang sendiri sesuai dengan keinginan atau hawa nafsu kita. Itulah nanti syarat daripada diterimanya amal. Kita harus melakukan yaitu dengan penuh keimanan hanya untuk Allah, dilandasi dengan keimanan untuk mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan mengikuti contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh Rasul kita. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kemudian tugas berikutnya para nabi dan rasul itu adalah sebagai penyempurna akhlak yang mulia. Jadi para nabi dan rasul itu adalah memperbaiki akhlak manusia yang mungkin sebelum ada diutus para nabi dan rasul itu manusia mungkin berperilaku dan memiliki akhlak atau tidak ada bedanya dengan hewan, tapi ketika nabi dan rasul diutus, ya, kepada manusia ini, maka manusia akan diajari oleh para nabi dan rasul agar memiliki akhlak yang mulia. Jadi menjadi orang-orang yang memiliki adab yang tadinya tidak beradab ini. Jadi akan ada bedanya antara
manusia dengan hewan. Ini salah satunya. Rasulullah SAW ini bersabda, "Inna bu'istu liutami makarimal akhlak," bahwa sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian selanjutnya tugas para nabi dan rasul diantaranya adalah mendorong manusia agar senantiasa bekerja keras. Jadi mengajak manusia tidak bermalas-malasan, ya, tidak berpangku tangan, ya, tapi mengajak manusia untuk selalu bekerja keras, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat lebih-lebih. Ini agar manusia senantiasa berusaha untuk mencapai daripada kebahagiaan dunia dan akhirat ini harus kita usahakan secara optimal, tidak berpangku tangan atau bermalas-malasan. Seperti disebutkan ya dalam sabdanya Rasulullah SAW, "Malit dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa malil akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, ini merupakan suatu motivasi bagi kita agar kita ini sebagai umat manusia, sebagai orang yang beriman ini agar senantiasa bekerja keras, tidak bermalas-malasan, juga tidak menunda-nunda pekerjaan. Anak-anak, setelah kita mempelajari tadi ya, kita mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul, maka kita bisa mengambil pelajaran. Apa manfaatnya khususnya setelah kita itu mempelajari tentang ya kisah-kisahnya para nabi dan rasul, ya, nanti silahkan untuk dipelajari secara lebih detail dalam kitab-kitab yang menerangkan secara detail tentang sejarah perjalanan daripada para rasul, ya. Maka nanti akan kita mendapatkan berbagai ya hikmah, ya, atau pelajaran-pelajaran. Di antaranya apa? Setelah kita mempelajari ya tentang iman kepada Nabi dan Rasul, juga kita mempelajari sejarah perjalanan mereka, maka kita dapat meneladani kehidupannya. Jadi bagaimana kehidupan para Nabi dan Rasul adalah kehidupan yang sempurna, kehidupan yang senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang akan membawa keselamatan, bahagia di dunia di akhirat. Maka mereka itulah menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita. Maka kita wajib untuk meneladani kehidupan mereka kalau kita menginginkan hidup kita dunia akhirat bahagia dan selamat. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan pelajaran keimanan yang benar. Jadi kita dengan mempelajari ya tentang iman kepada Rasul ini, kita juga mendapatkan pelajaran iman yang benar, yang sotik, yang diterima oleh Allah itu yang bagaimana kita akan lebih mengetahui, ya. Jadi kita harus senantiasa hanya iman kepada Allah, yakin bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, selain Allah tidak boleh diibadahi, karena itu adalah merupakan perbuatan syirik yang akan menggugurkan daripada semua amal kebaikan kita. Kemudian yang ketiga adalah kita mendapatkan petunjuk tentang keadilan. Jadi para nabi dan rasul telah menyampaikan wahyu, di mana di situ diterangkan bagaimana tentang kalau kita memiliki suatu urusan permasalahan-permasalahan yang hubungannya dengan sama manusia, di situ telah ditetapkan hukum-hukumnya. Penyelesaian masalah sudah diterangkan di dalam wahyu Allah itu yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul. Dan itu keputusan yang diterangkan di situ adalah keputusan yang paling adil, karena itu adalah keputusan dari Allah, karena Allah telah itu menerangkan di dalam wahyunya yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul yang diajarkan kepada kita. Jadi kita akan mendapatkan petunjuk tentang keadilan kalau ada permasalahan di antara kita diselesaikan dengan dasar itu wahyu Allah. Kemudian mendapatkan petunjuk untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Di situ sudah ada dalam wahyu Allah juga yang diterangkan oleh para nabi dan rasul, ya,
Di sana telah diterangkan bagaimana Allah telah menunjukkan jalan-jalan yang menuju kepada yaitu kesejahteraan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, juga jalan-jalan yang menuju kepada kehancuran di dunia dan di akhirat. Kita tinggal pilih. Semua telah diterangkan oleh Allah, dijelaskan oleh para rasul, ya, para nabi dan rasul. Kalau kita dalam Al-Quran itu sebagai yang beriman adalah itu memedomanya sebagai petunjuk hidup kita. Kalau kita ingin hidup bahagia dan sejahtera di dunia sampai di akhirat, kita ikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara fungsi atau manfaat iman kepada Rasul. Anak-anak, demikian telah kita pelajari ya. Meskipun secara sekilas, nanti silahkan untuk diperdalam lagi ya, diperdalam lagi pada literatur-literatur yang lain yang menerangkan tentang iman kepada Rasul, tentang sejarah-sejarah perjalanan para nabi dan Rasul, sehingga nanti akan lebih menguatkan keimanan kita, akan menjadikan kita mendapatkan teladan ya, teladan yang baik yang menjamin kita untuk kehidupan kita menjadi bahagia, selamat ya di dunia sampai di akhirat, yaitu jalan kita mencontoh daripada para nabi dan rasul tersebut. Kemudian anak-anak setelah pembelajaran ini nanti silakan anak-anak untuk mengerjakan tugas nanti di buku tugas dengan soal yang telah kita cantumkan di akhir pertemuan ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari ini benar-benar bermanfaat, kita bisa benar-benar mengambil pelajaran dari pembelajaran kita pertemuan yang pertama ini. Kita bisa mencontoh daripada kehidupan para nabi dan rasul ya, sehingga hidup kita juga akan selamat bahagia di dunia sampai di akhirat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita. Mari kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.